Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih semangat untuk ikut pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar atau lanjutkan materi mengenai barisan dan deret geometri. Di SMP juga sudah ya sebenarnya. Kita mengulang lagi. Tetapi sebelumnya kita sudah belajar mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, nanti apa bedanya geometri dengan aritmetika? Semoga bisa kalian pahami setelah menyimak penjelasan melalui video ini ya. Kita mulai dulu dengan pengertiannya. Jadi untuk barisan geometri itu, barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, untuk nilai pembanding atau rasio itu mirip seperti beda yang ada di barisan aritmetika, hanya saja di sini rasio itu tidak menggunakan pengurangan atau penjumlahan. Ya, diperhatikan lagi. Bentuk umumnya masih sama seperti barisan aritmetika, U1, U2, U3, U4, U5, sampai ke UN. Nah, untuk mencari rasionya, kalau kalian sudah tahu itu barisan geometri dan punya rasio, maka caranya mencari adalah U2 per U1 atau U3 per U2. Jadi suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Ya, boleh juga U4 bagi U3 bisa, atau U5 bagi U4 juga bisa ya. Nah, contohnya Bapak akan berikan satu dulu. 2, 4, 8, 16 dan 32 dan seterusnya. Di sini kita akan coba untuk mencari rasio karena sudah disebutkan ini adalah barisan geometri. Tapi kalau tidak disebutkan barisan geometri atau aritmetika, maka mau tidak mau kalian harus mencoba untuk mencari apakah dia punya rasio atau punya beda. Kalau punya rasio berarti barisan geometri, kalau punya beda berarti barisan aritmetika ya. 2 ke 4 itu bisa dikali 2 atau ditambah 2. Tapi kalau 4 ke 8 itu ini ya, 2 ke 4 bisa dikali 2, bisa ditambah 2. Kalau 4 ke 8 bisa itu ditambah 4 atau dikali 2. Nah, ternyata yang mendekati itu kali 2 ya. 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2. Kemudian 8 ke 16 juga ternyata kali 2 dan begitu seterusnya. Maka di sini kalau misalkan kalian ingin lebih mudah, cara mencari rasionya adalah U2 bagi U1. 4 bagi 2 itu nilainya adalah 2. Oke. Nah, rasio sama seperti beda. Kalau beda ada positif ada negatif. Rasio juga begitu, malah lebih bervariasi. Bisa bilangan positif, 2 misalkan seperti ini. Bisa rasionya bilangan negatif. Bisa rasionya berbentuk pecahan. Bisa juga berbentuk negatif pecahan. Ya, jadi beda-beda rasionya tergantung dari soalnya. Oke, kita lanjutkan ke rumusnya kalau begitu ya. Seperti yang Pak bilang tadi, kalau misalkan diminta menentukan suku ke-5, ke-6 dari barisan ini, itu bisa tanpa rumus. Tapi kalau diminta untuk menentukan suku ke-10, 20, 30, suku ke-100, itu lama. Kalau kalian ngitung satu per satu, ini kita pakai rumusnya. Nah, bentuk umumnya itu U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. Kita ambil contoh yang tadi, 2, 4, 8, 16, dan 32. Berarti U1-nya 2, ya, U2-nya 4, U3-nya 8, U4-nya 16, U5-nya 32, dan seterusnya. Kalau rumus suku ke N itu berbeda ya, antara barisan aritmetika dengan geometri. Kalau geometri, rumus suku ke N-nya itu UN sama dengan A dikali R berpangkat N-1. Ingat, N-1 ini pangkat dari R. Jadi R saja yang dipangkatkan N-1, A-nya tidak dipangkatkan. Ya. Jadi kita lanjut ke contoh soal biar lebih jelas. A atau U1 itu suku pertama. R itu rasio, jadi di geometri tidak pakai beda lagi, tapi pakai rasio. Dan N itu suku yang dicari. Ya. Suku yang dicari. Misalkan cari suku ke-5, berarti N-nya 5. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contohnya, tentukan suku ke-12 pada barisan geometri 3, 6, 12, 24. Nah, pertama kita cari A-nya dulu.
A-nya 3. Suku pertama ya, 3. R-nya itu U2 bagi U1. 6 bagi 3 ya, 6 bagi 3 itu adalah 2. Kalau N-nya adalah 12, karena diminta suku ke 12. Oke, kita pakai rumusnya itu adalah UN sama dengan A kali R berpangkat N dikurangi 1. UN berarti U ke 12 ya. A-nya 3, R-nya 2, berpangkat 12 dikurangi 1, karena N-nya 12. Oke, besar sekali pangkatnya nih. Gak apa-apa, kita coba hitung ya. U12 sama dengan 3-nya biarkan. Kita proses dulu yang 12 kurang 1-nya. 12 kurang 1 kan 11. Jadi, U12 sama dengan 3 kali 2 berpangkat 11. Nah, biar kalian nggak ngitung pakai kalkulator, 2 pangkat 11 ini bisa kita pecah dulu. Menjadi, ya 2 pangkat 11, kita pecah dulu menjadi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6. Nah, lebih mudah kalian hitungnya. 2 pangkat 5 itu 32, kalau 2 pangkat 6 itu 64 ya. 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 11 kali. Berarti U12 sama dengan 3 kali 32 kali 64 itu 2048. Jadi U12 itu adalah 6144. Nah, apakah kalian akan menghitung 6144 ini dengan cara manual? Kan nggak mungkin ya. Kalau menghitung dengan cara manual, kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu terus sampai 6144, kayaknya enggak cepat ngabisin waktunya, tapi lama malah jadinya ya. Itu kalau diminta suku ke 12. Kalau diminta suku ke 24 itu misalkan akan lama kalau dihitung manual. Oke, untuk yang contoh kedua ya, semoga ini bisa dipahami. Contoh kedua, diketahui suatu barisan geometri dengan suku ketiga adalah 18 dan suku kelima adalah 162. Oh, soalnya ngasih tahu nih, barisan geometri. Suku ketiga dan suku kelima diketahui. Suku keenam adalah, nah kita pakai juga rumus UN sama dengan A kali R berpangkat N kurang 1. Di sini yang pertama diketahui itu kan, karena di sini barisan geometri, kita gunakan cara yang sedikit berbeda ya. Kita pakai U5 bagi U3. Ya. Kita U5-nya bagi U3. Nah, untuk ini U5 bagi U3 berarti kita pakai rumusnya U5 berarti A kali R pangkat 5 kurang 1. U3 A kali R pangkat 3 kurang 1. Kalau U5 berarti kita ganti ya. U5-nya kan adalah 162. U3-nya 18. Berarti 162 per 18 sama dengan A kali R pangkat 4 untuk yang atas, yang bawahnya A kali R berpangkat 2. Ya. Suku kelima kan berarti AR pangkat 5 min 1, suku ketiga AR pangkat 3 min 1. Nah, tinggal dihitung. Kita sekarang hitung pelan-pelan ya. 162 bagi 18 itu 9. Ini bisa kita coret A-nya karena sama atas dan bawah. Tinggal R pangkat 4 bagi R pangkat 2. Oke, buat di sebelahnya. 9 sama dengan R pangkat 4 bagi R pangkat 2 itu adalah R pangkat 2 ya. Nih, belajar lagi perpangkatan yang SMP. R pangkat 4 bagi R pangkat 2 itu R pangkat 2. Bapak balik posisinya, R pangkat 2 sama dengan 9. R pangkat 2 itu kalau dicari berarti R sama dengan akar 9. R-nya adalah 3. Jadi rasionya adalah 3 ya. Karena sudah ketemu rasio, tinggal kita hitung. U6 ya, tapi belum bisa ngitung U6 karena A-nya belum ketemu. Berarti kita cari A-nya dulu. Kita pakai U3. U3 sama dengan A kali R pangkat 3 min 1.
U3 itu 18, sama dengan A kali R itu 3, 3 kurang 1 itu 2 ya. 18 sama dengan A kali 9. 9-nya bawa ke kiri. 18 bagi 9 sama dengan A ya. 18 bagi 9 itu 2, berarti A-nya sama dengan 2. Oke, sudah ketemu R-nya 3, A-nya 2. Kita tinggal mencari U6. Berarti U6 sama dengan AR pangkat 6 min 1. U6 sama dengan 2 kali 3 berpangkat 5. U6 sama dengan 2 kali 243. Oke, U6 sama dengan 486 ya. Nah, semoga di sini bisa dipahami. Ingat, lagi sekali kalian harus jeli dalam menghitung dan menggunakan rumusnya ya. Jadi, kalau misalkan diketahui soal seperti ini, bisa gunakan rasio suku U5 per U3, atau misalkan diketahui U4, berarti U4 dibagi U2 gitu misalkan ya, tergantung dari yang diketahui. Kalau di sini U5 sama U3 berarti U5 per U3. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai deret ya, mengenai deret geometri. Oke, kalau tadi barisan geometri, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu deret geometri. Nah, masih ingat ya dengan deret ya? Deret itu penjumlahan. Jadi kalau deret geometri itu adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan geometri ya. Nah, untuk bentuk umumnya ya di sini Bapak agak keliru ya nulisnya, harusnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 dan seterusnya ditambah UN. Jadi penjumlahan ya. Semua suku-sukunya dijumlahkan, tapi terbatas sampai suku berapa. Oke. Nah, untuk rumus jumlah suku ke N itu nanti ada dua macam. Sn, karena jumlah itu lambangnya adalah S, jadi Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini untuk R atau rasionya itu kurang dari 1. Kalau misalkan kalian ketemu bentuk pecahan negatif, itu berarti pakai rumus yang pertama ya. Kalau misalkan R-nya kurang dari 1. Yang kedua itu Sn sama dengan A dibalik posisinya R pangkat N kurang 1 per R dikurangi 1. Ini kalau R-nya atau rasionya lebih dari 1. Jadi kalian pastikan dulu berapa rasionya dari deret tersebut, baru kalian putuskan pakai rumus yang mana. Ya, baru bisa diketahui harus pakai rumus yang mana. A-nya itu suku pertama ya, atau U1, R itu rasio, dan N banyak suku. Atau misalkan kalau diminta jumlah 12 suku pertama, berarti N-nya 12. Oke, kita lanjut lagi ke contohnya. Nah, diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24, maka jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah, nah dikasih tahu di soalnya ini barisan geometri. Jadi kita pasti menggunakan Sn-nya yang geometri. Cuma kita belum tahu R-nya berapa. Jadi kita cari dulu. A-nya 3, ya suku pertama. R-nya itu U2 per U1. Jadi 6 bagi 3 itu 2. Untuk N-nya karena jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya 10. Oke, kita pakai rumusnya, yaitu adalah Sn sama dengan A. Sebentar ya. Ini Pak hilangkan dulu yang bawah. Sn sama dengan A Rn-1 per R-1. Jadi di sini kita gunakan rumus yang kedua, di mana karena R-nya itu lebih dari 1, nilainya 2, maka Rn-nya di depan dan satunya di belakang. Jadi diminta S10 ya. S10 sama dengan A-nya 3, R-nya 2, N-nya 10 dikurang 1. Ingat, min 1 ini tidak lagi sebagai pangkat lagi. Kalau di UN sebagai pangkat, kalau di Sn tidak sebagai pangkat ya. Per 2 kurang 1. Oke, R-nya 2 ya. Nah, S10 sama dengan 3 dikali, kalau 2 pangkat 10 itu 1024, dikurangi 1, kemudian per 2 kurang 1 itu 1. Lanjut, S10 sama dengan 3 kali 1023, ya 1024 kurang 1, 1023, dibagi 1, berarti S10 sama dengan 3 kali 1023 itu 3069. Ya.
Ingat, biasakan untuk ngitung manual dulu. Ya boleh pakai kalkulator, tapi kan kalau ujian kita nggak bisa bawa kalkulator ya. Jadi upayakan kalian lancar ngitung secara manual. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Semoga yang ini untuk barisan geometrinya bisa dipahami, untuk deret geometrinya kalian pahami. Meskipun di soal nanti diketahui barisan geometri ya. Kalau barisan bentuknya 3, 6, 12, 24, koma penghubungnya. Kalau misalkan deret penghubungnya plus. Tapi karena diminta jumlah, ya kita pakai rumusnya adalah rumus jumlah. Tapi kalau diminta suku ke 10 berarti pakainya UN. Kalau diminta jumlah 10 suku pertama berarti kita pakainya SN. Nah, untuk contoh kedua itu bisa kalian perhatikan di sini. Yang kedua ini soal cerita ya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang masing-masing potongan tali mengikuti barisan geometri. Potongan tali terpendek 10 dan tali terpanjang 160 cm. Panjang tali semula adalah, ini disebutkan seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Berarti ada 5 tali, ada yang paling pendek dan ada yang paling panjang. Ditanya panjang awalnya sebelum dibagi menjadi 5. Berarti kita pakai bukan UN, tapi kita pakainya SN. Ini potongan pertama, kedua lebih panjang, ketiga lebih panjang lagi, keempat lebih panjang, kelima paling panjang. Ya. Nah, kalau pakai SN berarti kita harus tahu dulu berapa N-nya, berapa A-nya, berapa R-nya. Nah, di sini kita data dulu. A-nya itu kan 10, karena panjang tali terpendek disebutkan A-nya 10. N-nya 5, karena ada tali dipotong menjadi 5 bagian. Tapi di sini R-nya yang belum diketahui. R-nya harus kita cari. Nah, caranya mencari R, kita bisa memakai rumus UN dulu. Kenapa kita pakai UN, bukan SN? Karena R-nya belum diketahui. Nah, untuk mencari R, kita akan pakai tali terpanjang, 160. Ya. Kenapa tidak pakai yang 10, Pak? Karena kalau di U1 itu tidak ada R-nya. U1 sama dengan A, sama dengan 10 ya, segitu saja. Tapi kalau kita pakai suku terakhir, itu pasti ada R-nya. Nah, suku terakhir itu 160. Suku keberapakah dia? Dia adalah suku ke-5, karena tadi awalnya tali dipotong menjadi 5 bagian. Oke, U5 sama dengan 10 kali R pangkat 5 kurang 1. Karena N-nya 5 ya. U5 itu 160 sama dengan 10 kali R berpangkat 4. Pindah 10-nya ke sebelah kiri, jadi 160 bagi 10 itu adalah 16 sama dengan R pangkat 4. 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Berarti R-nya sama dengan 2. Atau kalau kalian bingung dari sini ya, coba 16 sama dengan R pangkat 4. Angka berapa yang kalau dipangkatkan 4 hasilnya 16? Kan 2, berarti R-nya itu 2. Oke, nah kita sudah ketemu R-nya 2. Berarti setelah kita mencari R, kita harus mencari SN sekarang, atau jumlah 5 suku, atau panjang tali awal. Oke, Pak lanjut ke slide berikutnya. R-nya 2, berarti SN sama dengan ARN-1 per R-1. Ya. Berarti S5, karena SN, S5, 10, buka kurung, 2 pangkat 5 dikurangi 1 ya, karena R-nya 5, A-nya 10, per 2 dikurangi 1. Berarti S5 sama dengan 10, buka kurung, 32 kurang 1, S5 sama dengan 10 kali 31, itu sama dengan bagi 1. S5 sama dengan 310. Jadi, panjang tali semula itu adalah 310 cm. Ya. Nah, semoga bisa dipahami untuk soal cerita di barisan geometri ini. Nah, kita Bapak berikan 2 contoh saja. Nah, selamat belajar ya, kalau misalkan ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Oke?